Oke. Halo teman-teman semua. Perkenalkan gue Wiki. Gue seorang mahasiswa dan seorang pekerja. Pekerja. Mahasiswa sambil bekerja gitu kan. Nah, di video pertama kali ini yang gue nge-YouTube untuk membagi sharing seputar dunia IT. Itu mungkin lebih kayak coding, jaringan, database atau operating system gitu. Semoga gue akan bahasa dengan konsisten gitu. Ya, kalau yang baru datang juga, welcome, selamat datang di channel gua Sky atau Dwiki Arlian Maulana gitu kan. Mungkin pertama konten ini gua akan membahas basic konfigurasi dan mikrotik gitu. Biasanya teman-teman sekolah atau anak TK aja itu kan biasa tuh disuruh tugas guru gitu kan untuk dasar-dasar konfigurasi. Gimana sih caranya basic konfigurasi itu? Kali ini saya akan membahas gitu kan. Jadi ya, nikmatin aja videonya, kita langsung mulai aja kali ya. Ini kan pertama-tama ini saya masih udah default ya, default basic konfigurasi gitu kan. Mungkin teman-teman masih bingung juga nih, kayak misalnya yang pertama tuh belum connect atau belum apa namanya, belum masuk ke tampilan kayak gini. Jadi pertama-tama gue akan mau ini reset dulu. Biasanya tuh reset kalau misalnya teman-teman biasanya udah masuk, cuman dia ada beberapa konfigurasi gitu kan dari bawah Mikrotik. Nah, itu tinggal reset aja. Kita reset konfigurasi. Nah, pilihan itu kita no default configuration. Tinggal reset konfigurasi, tinggal yes. Tunggu sampai dia close, terus buka lagi si winboxnya. Kita tunggu saja. Nah, sambil menunggu, mungkin gue ngasih tahu kayak gue belum bisa ngasih denah sketsa jaringan ya, cuman basic config gitu kan, antara ISP ke mikrotik ke laptop gitu kan. Jadi kayak mungkin teman-teman tek aja udah pada tahu, atau di luar sana yang ingin belajar mikrotik itu udah pada tahu juga apa namanya, basic konfigurasi menuju kayak antara LAN ISP ke port 1, port 2 ke laptop, terus sisanya portnya untuk klien atau switch gitu. Nah, misalnya udah ke reset, misalnya teman-teman belum masuk nih, misalnya kita exit dulu ya, kita masuk lagi. Nah, misalnya belum muncul nih si netboard di bawah ini, tinggal refresh aja gitu sampai muncul MAC address dari Mikrotik gitu. Nah, MAC address ini langsung muncul lah kalau di netboard, jadi tinggal masuk aja, login, terus loginnya admin, passwordnya kosongin aja, tinggal connect. Nah, kalau sudah connect, yang pertama kita lakukan adalah kita mengubah nama dari port 4 ini. Beda apa namanya, Ether 1 tuh kita menuju ke ISP, kedua untuk lokal. Nah, di sini mungkin basicnya agak beda, kita akan menambahkan bridge gitu kan. Bridge itu apa sih? Bridge itu adalah jembatan jaringan untuk membagi internet ke klien. Mungkin lebih ke port 234 ini kita akan membagikan ke klien gitu, atau user sebagai kita. Nah, kalau misalnya teman-teman Ether 1 Ether 2 nya itu ada logo R, itu berarti running, berarti itu normal gitu, karena Ether 2 tuh colok ke laptop teman-teman, itu berarti tandanya udah terhubung ke Microtik gitu. Oke, langsung saja kita double klik, terus kemudian Ether 1 nya kita tambahin strip ISP 1 gitu. Apply oke, terus kemudian yang kedua kita namain output. Nah, terus 3 juga nggak apa-apa, kita namain aja. Play oke, lanjut ke 4. Nah, play oke. Kalau sudah, kita langsung menuju ke bridge. Nah, bridge kita tambahin satu aja, misalnya bridge satunya itu menuju ke yang lainnya kita dimin aja secara default gitu ya.
apply oke, kemudian portsnya baru kita tambahin ke menuju Ether 2 gitu ya tadi ya, gue bilang gitu 2 3 4 akan menuju ke bridge, jadi 3 bridge menjadi satu gitu, satu tujuan. Tinggal apply oke. Nah, misalnya teman-teman ketika menambahkan bridge ke dalam port 2, terus tiba-tiba nge-hang atau restart si Winbox ya, itu nggak apa-apa, itu normal karena MikroTik mendeteksi jaringan baru atau port baru untuk merefresh, itu nggak apa-apa. Dia akan merefresh atau mereset untuk masuk lagi ke Winbox. Kalau misalnya sudah, kita tambahin lagi ke 3, apply oke, terus lagi 4, apply oke. Nah, bisa teman-teman di sini role-nya disable port, terus satunya enggak atau ether 2-nya enggak, itu artinya teman-teman udah sukses untuk mendapatkan bridge gitu kan. Nah, karena di sini saya tidak ada mencolok LAN port, maka role-nya tuh disable, jadi nggak ada running gitu. Saya menggunakan MikroTik itu mengandalkan sinyal dari ISP langsung gitu. Tapi nggak apa-apa, kita tinggal close saja kalau misalnya sudah install bridge. Kemudian di sini kita akan mengandalkan DHCP client untuk mendapatkan alamat IP dari ISP ke MikroTik. Kita tambah aja ke DHCP, pilihnya Ether 1 ESP1, tinggal apply oke. Sampai dia muncul status bound, artinya kita sudah mendapatkan alamat IP dari ISP IndiHome. Saya di sini menggunakan IndiHome, langsung mendapatkan alamat IP address. Kalau misalnya kita double klik status, gateway-nya adalah 100.1. Kalau sudah, kita menuju ke IP address. Nah, baru saya tadi bilang, kalau misalnya kita menggunakan fitur DHCP client, address list IP untuk ISP sudah default atau mendapatkan gitu kan. Jadi kayak alamat IP dari sananya gitu. Jadi kita tinggal menambahkan alamat IP untuk bridge lokal. Bridge lokal kayak gue akan menambahkan IP kelas A, terus interface baru bridge lokal. Tinggal apply, oke. Nah, networknya langsung mendapatkan 10.10.0 gitu kan. Jadi defaultnya udah tahu nih Protik untuk kelas A network itu. Jadi kita langsung menuju ke DNS server. Nah, DNS server kita menambahkan alamat IP dari Google saja gitu. Basic dari orang atau rekomendasi dari Protik juga. Mungkin bisa dari Cloudflare atau Yandex gitu kan. Biasanya itu emang Google aja sih. Google aja biar aman gitu kan. Aman dalam arti ya semua IT mungkin bisa dari ISP atau bisa dari Google gitu, itu oke okay, bebas gitu kan, tinggal apply oke. Kalau sudah, kita menuju ke DHCP server. Nah, DHCP server ini untuk menuju lokal user atau ke bridge lokal mendapatkan alamat IP atau internet. Langsung aja ke menuju DHCP setup, terus ke bridge lokal, tinggal next. DHCP address space-nya langsung aja default next, terus gateway DHCP-nya next. Nah, address to give out ini kita default aja nggak apa-apa. Sunnah gue akan membahas ini ya. Mungkin apa sih ini? Kalau ada 2 sampai 25 part gitu kan. Jadi sun kita bahas. Nggak apa-apa, kita next saja. Dan servernya next saja, default dari ISP next, list time-nya next saja. Nah, kalau sudah, dia akan muncul di page-nya di DHCP gitu. Kita close saja langsung. Kemudian kita ke firewall. Nah, nanti ini kita tambahkan chain-nya SR chainat, terus kemudian out interface-nya kita menuju ke ESP1. Nah, kemudian langsung ke action ya, langsung ke action. Advanced extract-nya nggak usah, kita action aja, pilih mesh curate. Mesh curate langsung apply oke. Nah, ini kalau misalnya sudah, kita terus menuju ke payloads. Perlu diingatkan kalau misalnya kita udah menggunakan fitur DHCP client atau ISP Internet untuk MikroTik secara default atau DHCP, itu biasanya tuh di root list ini dia udah otomatis ada gitu, langsung muncul. Cuman kalau misalnya teman-teman menambahkan alamat IP ISP secara statik,
itu kita harus menambahkan lagi. Cuman di sini walaupun saya menggunakan ya apa namanya DCP client, secara DHCP kita tambahkan aja. It's okay. Juga kita tambahin ke gateway-nya ISP1 atau IndiHome gitu. Atau teman-teman pakai bisnet gitu. Tinggal lihat aja. Play, oke. Nah kalau misalnya udah, itu ada muncul reachable address itu. Yang berarti kita udah terhubung antara ISP ke Mikrotik. Kalau kita close, nah, untuk membuktikannya kita ke new terminal aja. Nah, misalnya teman-teman ada muncul new password, untuk meminta password baru, nggak apa tambahin aja, mungkin bebas atau teman-teman catat juga di oke. Nah, saya menggunakan 123 aja biar cepat. Terus kemudian kita ping ke google.com untuk membuktikan kalau bahwa kita sudah terhubung ke internet. Sini kelihatan kita sudah TTL gitu. Tab statusnya kita udah terhubung ke internet, dalam arti basic konfigurasi ini kita sudah berhasil gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih sekolah atau di luar sana yang ingin belajar basic konfigurasi ini udah paling mudah ya, udah paling gampang untuk kita langsung praktekkan gitu. Apa cara basic konfigurasi ini sangat mudah untuk diterapkan teman-teman yang ingin baru belajar itu. Banyak di luar sana yang mikrotik murah yang seperti saya menggunakan uh, router mikrotik HB945 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Uplite, versi Uplite itu yang ada wifi-nya gitu kan. Biasanya ada tipe yang lain juga ada wifi-nya. Mungkin kedepannya gue akan tetap bahas mikrotik dulu untuk bahas mungkin wireless atau sistem hotspot, atau bisa komen dulu mau request apa di bawah ya. So gini aja mungkin dari video pertama gue. Terima kasih yang sudah menonton. Terus kalau misalnya ada yang kurang tolong dikoreksi aja ya di bawah kolom komentar. Ya, see you next time untuk video selanjutnya. Bye bye.